Pertama, ada Profesor Trisakti Handayani yang terkait kajian budaya dan isu gender dalam pendidikan di Indonesia. Ia menyoroti bahwa pendidikan tidak pernah berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan selalu berada dalam pengaruh konteks sosial, budaya, dan relasi kekuasaan. Pendekatan kritis melalui kajian budaya ini memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat reproduksi ketidaksetaraan sosial, sekaligus memiliki potensi sebagai kekuatan transformatif untuk menciptakan keadilan dan inklusivitas. Perspektif gender membantu mengungkap dan menantang bias dalam berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, interaksi kelas, hingga tata kelola lembaga. Pendidikan yang adil terhadap gender, sebagaimana ditegaskan Cornell, tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi semua gender, karena menciptakan ruang belajar yang demokratis dan memungkinkan semua peserta didik berkembang secara optimal. Di latar belakang adanya keprihatinan bahwa pendidikan di Indonesia itu kalau dilihat dari aspek gender masih terjadi kesenjangan. Kesenjangannya berbeda dengan dekade sebelumnya. Kalau dulu itu biasanya kan yang sekolah itu banyak anak laki-laki dibanding perempuan, tapi sekarang sudah tidak pada itu lagi. Tatarannya adalah sudah sekarang pada bagaimana yang ada di dalam buku-buku aja, bagaimana implementasinya, ya seperti itu. Sehingga ini yang saya kira menjadi keprihatinan kita. Nah, kajian budaya sendiri adalah sebetulnya kajian interdisipliner, jadi dari berbagai macam ilmu disiplin ya, yang tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa mengkritisi segala hal atau persoalan-persoalan yang terjadi dalam kita fokusnya pada dunia pendidikan, ya mengkritisi dalam dunia pendidikan. Nah, salah satunya adalah isu gender itu. Jadi problematika yang ada di dalam isu gender itulah yang dikritisi dalam kajian budaya atau culture studies. Yang harus juga saya kira perubahan itu harus multi ya. Artinya kita tidak bisa salah satu yang harus bergerak ya. Misalnya tidak bisa hanya guru saja, tidak bisa kita hanya sosialisasi saja, tidak. Tapi yang lebih terpenting adalah kebijakan. Ya, kebijakan yang didukung oleh semua komponen-komponen yang ada di bawahnya, sehingga dalam tataran implementasi itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Profesor Eli Purwanti menjelaskan bahwa kacang koro merupakan salah satu pangan fungsional yang berbasis keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kacang koro menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia yang memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Lebih dari itu, kacang koro dapat digunakan sebagai alternatif pengganti kedelai. Menurutnya, kacang koro tidak hanya menawarkan keunggulan agronomis dan nilai gizi tinggi, namun juga nilai bioaktif yang dapat digunakan untuk pengembangan berbagai produk pangan yang fungsional. Produk pangan fungsional yang ada di Indonesia beraneka ragam. Umumnya, aneka kacang lokal menjadi sumber pangan penting bagi masyarakat bagi kehidupan di masa depan. Dengan kandungan protein yang tinggi, kacang koro dapat menjadi alternatif yang baik untuk tempe dan juga tahu, serta berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor kedelai. Dengan pemanfaatan dan pengembangan yang tepat, kacang koro dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan populasi. Sementara itu, Profesor Sugiyarti mengkaji perspektif multidisipliner sastra sebagai agregat membangun peradaban masyarakat. Menurutnya, sastra memiliki peran strategis sebagai agregat pengetahuan yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan membentuk karakter bangsa. Sastra lebih dari sekedar karya estetika karena ia mampu merefleksikan dan mentransformasikan berbagai aspek kehidupan manusia termasuk sosial, politik, psikologis, dan historis. Sastra menjadi cermin dinamika masyarakat yang juga mencakup nilai-nilai kesetaraan gender dan juga kemanusiaan. Sastra berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan, serta antara logika dan empati. Ia menyatakan bahwa pembangunan peradaban bangsa tidak hanya bergantung pada angka dan data, tetapi juga harus memperhatikan kata dan makna yang terkandung dalam sastra. Sastra yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan dapat memperkuat pondasi budaya bangsa yang beradab, inklusif, dan visioner.
Oleh karena itu, sastra harus menjadi bagian integral dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat yang humanis dan juga berkarakter. Hari ini yang dikukuhkan adalah guru besar ke-66, 67, dan 68. Yang senyum semuanya ini di depan ini adalah para punggawa guru besar yang diharapkan dapat terus mengawal proses transformasi Universitas Muhammadiyah Malang. Dari Kampus Putih Malang, Akbar ATV melaporkan.